Saya aja nggak pernah berpikir sebagai ketua umum. Saya ya teman-teman mereka, dan saya tidak pernah malu saya dulu apa. Jadi kalau kawan-kawan tidak berterima dengan saya sebagai ketua umum, saya juga tidak permasalahkan. Ini harus saya sampaikan ini. Kenapa? Pada saat kita membentuk PBB, semuanya satu hati nih. Semua satu hati, terima mandat satu hati. Begitu mulai pilih ketua, mulai hatinya terbagi-bagi. Itu hal yang wajar. Hal yang wajar, karena mungkin dia mau menjagokan jagoannya. Nah, tetapi sudah terpilih, ini jadi penyakit lagi. Hatinya tidak bisa kembali. Ini kenapa? Karena masih ada melekat di kita hotel. Kalau memang ketua kita punya kekurangan, kita sebagai anggota atau sebagai pengurus yang lain, kita yang menutupi kekurangan itu. Bukan berarti kita yang membesarkan kekurangan itu. Nah, jadi kalau boleh buat kawan-kawan semua, ketua harus kita support. Kalaupun pada saat itu ketua itu bukan pilihan kita, apa boleh buat? Ya, tetapi kawan-kawan yang lebih banyak dan campur tangan Tuhan menjadikan dia ketua. Itu aja kita pegang. Walaupun kita tidak memilih dia sebagai ketua, tetapi percayalah, memang situ udah ditakdirkan Tuhan, sama seperti saya. Saya aja nggak pernah berpikir sebagai ketua umum. Saya ya teman-teman mereka, dan saya tidak pernah malu saya dulu apa. Jadi kalau kawan-kawan tidak berterima dengan saya sebagai ketua umum, saya juga tidak permasalahkan. Kenapa? Karena saya punya keyakinan, ya saya jadi ketua umum, ya memang campur tangan Tuhan, dan saya nggak bisa tolak. Jadi sekarang pun saya mau tolak, saya nggak mau ketua umum, nggak bisa. Dan dari dulu saya nggak pernah pikirkan pemuda Batak Bersatu ini bisa seperti ini besarnya. Kenapa? Karena kami nggak punya kemampuan. Saya bukan seorang pengusaha, saya bukan seorang politikus, saya bukan seorang profesional atau sebagainya. Saya tidak punya kemampuan apapun. Tetapi nggak tahu, saya juga bingung kenapa harus kami. Ya tapi itu rahasia Tuhan lah. Jadi artinya tidak ada yang perlu kita ributkan di PBB. Tidak ada yang perlu kita ributkan. Baik itu pilihan kita yang nggak sesuai, keputusan ketua yang tidak sesuai, tidak ada yang kita ributkan. Tugas kita sosial. Kita bisa menjadi garam dan terang buat orang. Itu aja poinnya. Jadi kalau ada yang tidak pas mengenai tingkah laku ketua, doakan aja ketuanya. Doakan tobat, nggak bisa didoakan tobat, dia panjang umur. Ya ketua ya, janganlah didoakan pendek umur, berdosa yang mendoakan. Doakan aja panjang umur biar ada kesempatannya untuk berubah. Jadi artinya dinamika organisasi kita ini sekarang sangat kencang, sangat luar biasa kencangnya. Gara-gara merebutkan posisi dan propos saja pun berantem. Bayangkanlah, tadinya dia anggota biasa mau jadi dan propos. Saya bingung, saya tanya Panglima, memang Panglima gajinya dan propos berapa? Gak ada, kok berantem? Ya kan? Padahal tugasnya semakin berat. Jadi apa yang mau kita berantamkan? Sama nanti kayak ketua DPD Banten, udah mulai ribut ini. Ya saya hanya tersenyum. Apa yang mau diributkan? Coba. Setelah menjadi ketua DPD Banten, saya sudah sampaikan, siapapun mau jadi ketua DPD Banten harus siap buang duit, harus siap buang waktu, harus siap buang perasaan. Kenapa? Karena pasti dihujat, pasti dihina. Gitu. Sama dengan saya. Saya terakhirnya, saya rasa saya harus saya buang. Sekarang saya mati rasa. Mau kawan-kawan hina pun saya nggak akan tersinggung. Mau dihujat pun saya nggak tersinggung. Kenapa? Karena rasa itu harus saya matikan. Karena kalau rasa itu saya pelihara, ini akan menjadi penyakit sama saya. Saya akan stroke, sakit, nggak ada gunanya. Ya sekarang di medsos saya luar biasa, saya hebatnya, saya sangat bangga. Saya disandingkan dengan Buto opung kita LBP, Lut Binsar Panjaitan, sama ada tokoh-tokoh lain. Ya dibikin saya adalah salah satu tokoh aktor pembunuh 6 anggota FPI. Lihat gak itu? Ada lihat gak? Ada kawan-kawan lihat gak? Berarti kurang gaul, gak pernah lihat medsos ya. Iya itu lagi rame di medsos. Banyak yang kirim sama saya, tapi saya bangga. Kenapa saya bangga? Berarti saya sudah dianggap mereka pengaruh untuk bisa diisukan. Gitu. Kalau saya itu bikin jadi stroke, jadi penyakit sama saya, wah itu yang mereka inginkan. Tapi saya tidak. Banyak kawan-kawan bilang kita LP kan aja, buka laporan polisi buat apa? Terkenal dia. Nanti kita laporkan polisi, terkenal dia. Enak kali dia terkenal gratis. Langsung sejajar nanti namanya dengan PBB kan. Kita biarkan aja, lama-lama kan capek sendiri. Biarkan aja orang yang menghujat.
Jadi saya sangat banyak dihujat. Ya mungkin ketua udah pernah dihujat belum? Sering. Yang menghujat dari DPC atau dari luar? Yang paling menyakitkan yang mana? Dari dalam. Nah, ya ini curahan hati, ya curahan hati seorang ketua. Hujatan itu yang paling sakit adalah musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut lah yang paling kurang ajar. Nah itulah. Nah artinya kawan-kawan jangan sampai jadi pelakunya. Jangan sampai jadi pelaku penghujat di dalam. Gak usah. Kalau ada kekurangan ketuanya, kalau menurut saudara memang kurang pas, tidak perlu bicarakan ke tetangga. Atau bicarakan ke Facebook atau dijadikan status WA. Tidak perlu. Kenapa? Itu adalah kebodohan kita. Begitu ada permasalahan ketua, makanya kalau saya suka lihat statusnya orang, tertawa saya. Kenapa? Karena dia memberitahukan kebodohannya. Sering orang itu bikin statusnya kan. Coba apalah tujuannya? Misalnya bikin status, jangan mentang-mentang kau sudah nomor 1 di Tangsel ini, kau pikir udah hebat kali kau. Gitulah. Harapan yang membuat status biar dibaca ketua DPC. Rupanya ketua DPC nggak baca. Nggak ada gunanya kan? Gitu. Jadi kita bijaklah dan jangan pernah mau terpancing, terprovokasi dengan komen-komen orang di medsos. Biarkan sajalah, anggap aja anjing menggonggong kafilah berlalu. Jadi yang bikin kata-kata itu memang luar biasa. Jadi saya bikin itu. Mau siapa pun menghujat saya, udahlah terserah kalian lah. Kenapa? Saya tidak mau rusak pikiran dan hati saya karena orang lain. Karena hati, pikiran saya yang menjaga adalah saya sendiri. Jadi sama nih kawan-kawan nih. Mereka sering komplain, tahu saya. Ini ngomong-ngomong ke sebelah, tahu saya. Ini ngomong-ngomong ke sebelah, tahu saya. Saya kan namanya manusia. Ya kan? Hanya manusia yang mengomongin orang ke sebelah-sebelahnya. Tetapi ya kita sebagai manusia ya kalau boleh jadi manusia yang baik lah. Manusia yang baik, ada kekurangan kita sebagai pimpinan, kita sampaikan. Saya paling senang rapat kita ribut. Waktu rapat kita ribut, berdebat silakan. Bila perlu pukul-pukul meja pun nggak apa-apa. Tetapi pada saat dia ambil keputusan keluar dari ruangan, ya sudah kita jalankan. Tidak ada lagi nyon bikin blok-blok. Karena nggak ada gunanya. Misalnya kayak DPD, kita cinta nggak sama DPD Banten? Cinta nggak sama PBB? Jangan bikin blok-blok. Kalau kawan-kawan bikin blok-blok, berarti cinta itu hanya di mulut. Jangan jadikan blok-blok. Artinya jangan jadikan blok-blok. Tiba-tiba besok nyorma ketua DPD lagi kosong. Gak usah urusi itu nih aman. Biar urusan kami itu. Ya, kalau ketua DPD pun saat ini belum ada, biarkanlah itu jadi urusan kami. Artinya jangan kita tortori undang orang. Karena banyak ini sekarang DPD Banten ini udah seru ini. Udah ada datang bawa duit. Saya bilang terima aja duitnya, nggak apa-apa. Karena kan nggak dosa dikasih, namanya dikasih. Terima aja, nggak apa-apa. Tapi jangan duit itu jadikan harga diri Anda dibeli. Tetap apa isi hati kita itu yang harus kita kerjakan. Jadi Pemuda Batak Bersatu ini kita pastikan kegiatan kita adalah sosial. Kita harus bisa menjadi saluran berkat buat orang lain. Kita jangan kelihatan besar hebat di luar atau di Facebook, tetapi di dalam kita rapuh. Kalau Tangsel gimana Bang? Aman? Solid? Ya, mudah-mudahan. Harapan kami juga kalau Tangsel solid, pasti nanti ke DPD pun solid, ke DPP pun solid. Kenapa? Kalau di Tangsel tidak solid, bahaya. Di DPP itu ada marga Somping, ada marga Panjaitan, ada Sembiring, ada Setanggang. Nanti anggota Tangsel telepon nih, Somping gua, ketua umumnya Somping. Terus telepon ini. Ya kan? Jangan bilang solid. Ini bahaya nih. Jangan sampai ada nanti marga Somping yang telepon saya. Yang bilang ketuanya. Ini penyakit orang kita. Jadi ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Gak ada di sini yang mau kita perebutkan. Gak ada di sini yang mau kita perebutkan.